Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Lukas. Ya, hari ini kita akan belajar tentang SPLTV yang pertemuan kedua, di mana pertemuan ini kita akan belajar tentang menyelesaikan SPLTV. Ya, jadi ini adalah indikator tujuan pembelajaran pada video ini. Kemudian ini adalah bentuk penyelesaian SPLTV. Jadi ada 4 bentuk. Ya, yang pertama substitusi, eliminasi, campuran, dan keempat adalah metode aturan Cramer. Untuk metode aturan Cramer bisa kalian cek sendiri di YouTube saya, di channel YouTube saya, dicari saja SPLTV dengan metode determinasi. Oke, kita lanjut ke metode campuran karena kali ini kita akan menyelesaikan SPLTV dengan cara menggunakan metode campuran. Berikut adalah langkah penyelesaian dengan metode campuran. Ya, jadi langkah pertama itu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, nanti hasilnya akan mendapatkan persamaan 4. Lalu yang kedua itu eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Kemudian nanti akan mendapatkan persamaan 5. Langkah ketiga eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Nanti akan dapat nilai variabel Z. Nah, saat mendapat nilai variabel ya, mau itu X, Y, atau Z, maka langkah selanjutnya setelah langkah kedua itu langsung ke substitusi gitu ya. Nah, baru substitusi di sini substitusi nilai Z ke persamaan 4. Nanti kita akan dapatkan nilai variabel Y. Kemudian yang kelima substitusi nilai Z dan Y ke persamaan 1. Nah, nanti hasilnya akan mendapatkan nilai dari variabel X. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Ini berikut adalah contoh soal yang seperti pertemuan 1 ya. Jadi ini adalah persamaannya yang kita dapat dari soal ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya gunakan seperti tadi ya, ada 5 langkah, kita akan gunakan langkah tersebut. Ini adalah pembahasannya. Ini untuk langkah pertama. Langkah pertama itu eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Jadi persamaan 1 kita tulis dulu, ini 1 yang di atas, terus 2 yang di bawah. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai dari koefisien variabel X pada persamaan 1 dan 2 itu tidak sama. Jadi pada persamaan 1 koefisien X-nya itu 1, sedangkan pada persamaan 2 koefisien X-nya itu adalah 2. Sehingga untuk eliminasi kita harus menyamakan nilai dari koefisien variabel X-nya tersebut. Sehingga yang atasnya atau persamaan 1 itu kita kalikan dengan 2 semuanya, lalu yang persamaan 2 kita kalikan dengan 1. Nah, jadi hitungnya gini ya, inti X dikali dengan 2, hasilnya ada 2X kita tulis, terus 3Y dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 6Y, lalu 2Z dikalikan 2 jadi 4Z, kemudian 33.000 dikali 2 hasilnya adalah 66.000. Nah, setelah seperti ini, baru kita eliminasi dengan cara pengurangan. Kenapa kita gunakan pengurangan? Karena untuk koefisien dari variabel X itu untuk persamaan 1 dan 2 itu sama-sama bernilai positif. Sehingga kita gunakan eliminasi dengan cara kurang. Nah, kalau kita kurang berarti 2X kurang 2X hasilnya 0. Terus 6Y dikurang dengan Y hasilnya 5Y. 4Z dikurang Z hasilnya adalah 3Z. 66.000 dikurang 23.500 hasilnya adalah 42.500. Nah, 5Y plus 3Z sama dengan 42.500 itu adalah persamaan 4. Hasil dari eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Langkah kedua juga sama, kita eliminasi variabelnya X juga, tapi dari persamaannya berbeda ya. Kalau langkah 1 itu adalah persamaan 1 dan 2, maka di langkah 2 ini adalah persamaan 2 dan 3. Nanti hasilnya akan mendapatkan persamaan 5. Kita tulis ya, ini persamaan 2 di atas, terus persamaan 3 di bawah. Kalau kita perhatikan juga sama koefisiennya ya, sama kayak langkah pertama. Yang atasnya 2, yang bawahnya 1, maka yang persamaan 3-nya kita kalikan dengan 2. Persamaan 2-nya kita tinggal ulang di atasnya. Kita kalikan aja persamaan 3 dengan dikali 2, berarti X kali 2 jadi 2X, terus 2Y dikali 2 jadi 4Y, 3Z
dikali 2 jadi 6Z, 36.500 kali 2 sama dengan 73.000. Nah, baru kita eliminasi dengan cara dikurangin. Ya, 2x kurang 2x hasilnya 0, terus y dikurang 4y, atau bisa kalian tulis seperti ini. Kalau agak sulit untuk menghitungnya ya, y dikurang 4y sama dengan min 3y ya. Jadi dia punya duit 1000, tapi dia ngutang 4000, berarti dia masih ada utang. Utang berapa? 3000 gitu. Terus z dikurang 6z sama dengan min 5z ya. Jadi dia punya duit 1000, tapi dia utang 6000, maka sisa utangnya masih ada 5000 gitu. Terus 23 dikurang 73.000 adalah minus 49.500. Nah, ini adalah persamaan 5. Min 3Y, min 5Z, sama dengan min 49.500. Ini adalah persamaan 5. Ya. Lalu diingat, langkah ketiga itu kita eliminasi variabel Y nanti ya. Dari persamaan 4 dan 5. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Di sini kita eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5. Nanti akan kita dapatkan nilai dari variabel Z. Nah, kita perhatikan di sini untuk persamaan 4 itu koefisien Y-nya 5, dan untuk persamaan 5 koefisien Y-nya itu 3 atau min 3. Nah, berarti kita harus samakan nilainya. Nah, berarti yang atas atau persamaan 4 itu kita kalikan dengan 3, dan persamaan 5 kita kalikan dengan 5. Yang kita kali aja, 5Y dikali 3 hasilnya 15Y, terus 3Z dikali 3 hasilnya 9Z, 42.500 kali 3 sama dengan 127.500. Lalu yang persamaan 5-nya, min 7Y dikali 5 sama dengan min 15Y, min 5Z dikali 5 sama dengan min 25Z, dan min 49.500 kita kalikan 5, hasilnya adalah minus 247.500. Nah, tinggal kita eliminasi. Kalau kalian perhatikan di sini, koefisien dari variabelnya itu untuk persamaan 4 dan 5 itu berbeda tandanya. Nah, kalau 4 itu positif, kalau yang 5 itu negatif. Sehingga untuk mengeliminasinya, kita gunakan operasi penjumlahan. Nah, jadi kalau beda tanda ya, operasinya, maka kita gunakan penjumlahan. Nah, lalu kita dengan jumlah aja, jadi min 5Y ditambah min 15Y, hasilnya adalah 0 ya. Min 15Y ditambah min 15Y. Nah, bisa seperti ini tulisnya ya. Jadi 15Y ditambah min 15Y. Nah, plus kali min jadi min. Atau bisa kita tulis jadi 15Y dikurang 15Y sama dengan 0 ya. Jadi 0 ya. Seperti 15 dikurang 15 hasilnya 0. Kemudian yang kedua, 9 dikurang ditambah dengan min 25Z, sama ya cara nyarinya kayak yang 15. Berarti hasilnya adalah min 16Z. Lalu dihitung lagi, 127.500 ditambah min 247.500, hasilnya adalah minus 120.000. Ini adalah hasil dari min 16Z adalah minus 120.000. Nah, untuk nilai Z-nya itu sendiri, yang kita cari aja, Z itu berarti sama dengan min 120.000 dibagi min 16. Min gitu, min jadi plus, sehingga Z-nya adalah 7.500. Seperti itu untuk angka ketiga. Lanjut ke angka keempat. Ingat, kalau kita udah dapat nilainya dari variabel, maka kita lanjutkan dengan langkah substitusi. Nah, kita substitusi nilai Z ke persamaan 4. Ya, nanti kita akan mendapatkan nilai dari variabel Y. Ingat, persamaan 4 itu yang ini ya, yang atasnya, yang lebih mudah. 5Y plus 3Z sama dengan 42.500. Nah, berarti 5Y ditambah 3Z. Nah, Z-nya itu kan 7.500. Maka 3 dikali 7.500, hasilnya adalah 42.000. 3 kali 7.500 adalah 22.500. Sehingga 5Y sama dengan 42.000 dikurang 22.500. Kenapa ini jadi min atau dikurang? Karena dia pindah ruas ya. Darinya di kiri pindah ruas, lewatin sama dengan jadi di kanan min gitu. Nah, kita dapatkan bahwa 5Y itu adalah 20.000, sehingga Y-nya itu adalah 20.000 dibagi 5, atau Y-nya itu nilainya adalah 4.000. Ya, perlu diingat bahwa bahwa Z itu adalah apel, Y itu adalah apa? Salak ya. Jadi kita tinggal nyari satu yang terakhir ya, X ya, itu nilai si jeruk.
Kita lanjut. Ini nolnya dihilangin 1. Nah, ya 7.500 ya. Gitu. Ini ya 7.500 untuk apel. Ini tidak relevan ya soalnya. Kenapa? Karena nggak ada apel yang harganya 7.500 per kilo. 20.000 lah gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Sebelumnya udah saya bahas dan saya ajarkan pula untuk mencari persamaan-persamaannya atau suku-sukunya kalau sebelumnya. Ya, nah, ini ada 3 bilangan A, B, C. Nah, A nya jadi X, B nya jadi Y, C nya jadi Z. Kenapa saya misalkan lagi jadi ini X, Y, Z? Karena untuk mempermudah pembahasan materi ini. Sebenarnya bisa aja sih A, B, C, tapi kan nggak sesuai gitu. Kalau langkah-langkahnya kan ini masih variable X, nanti X nya nggak ada gimana gitu lagi gimana, kayak dirubah seperti ini. Nah, ini untuk kalimat yang pertama ya. Ini adalah rata-rata dari bilangan itu sama dengan 16, maka X tambah Y tambah Z sama dengan 48. 48 dari mana? Dari 3 dikali sama 16. Terus ini adalah nilai bilangan kedua ya. Bilangan kedua ditambah 20 sama dengan jumlah bilang lainnya ya, atau bisa ditulis seperti ini, X min Y plus Z sama dengan 20. Nah, ini Y nya pindah terus ke kanan jadi min ya, jadi X min Y plus Z sama dengan 20. Terus yang terakhir adalah yang ketiga adalah X plus Y min Z sama dengan 4. Nah, kita cari bilangan itu. Untuk langkah pertama kita sama caranya eliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2. Nah, kebetulan dalam soal ini pada langkah pertama kita udah dapat nilai Y-nya ya. Jadi kita tulis ulangi, persamaan satunya adalah X plus Y plus Z sama dengan 48, dan persamaan duanya adalah X min Y plus Z sama dengan 20. Nah, kita eliminasi dengan cara pengurangan, maka kita dapatkan X-nya 0 hasilnya, terus Z-nya juga 0, sehingga tulisnya adalah min 2Y gitu ya. Kenapa 2Y? 2Y dari sini ya, Y dikurang min Y, ya kan, Y ini dikurang dengan min Y, atau bisa tulis seperti ini. Nanti min ketemu jadi plus, maka bisa tulis Y tambah Y sama dengan 2Y gitu. Kita dapatkan 2Y sama dengan 28. Nah, kalau 2Y sama dengan 28, otomatis Y nya adalah 14. 14 dari mana? Dari 28 dibagi 2 gitu ya. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua kita tetap jalani ya, walaupun udah dapat nilai variabel Y nya. Nah, tapi di langkah ketiga nanti kita lengkap, jadi nggak eliminasi lagi tapi langsung substitusi. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah langkah kedua. Langkah kedua itu sama ya, eliminasi variabel X dari persamaan 2 dan 3. Nah, persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 itu adalah X min Y plus Z sama dengan 20. 3 adalah X plus Y min Z sama dengan 4. Nah, ini kita dengan cara pengurangan ya, karena nilai X-nya sama-sama positif. Ini 0 ya. Min Y dikurang Y. Nah, bisa seperti ini ya. Min Y dikurang Y ya, berarti kan jadinya Y dikurang Y, min Y dikurang Y, berarti hasilnya min 2Y. Terus Z dikurang min Z, nah min ketemu jadi plus, maka Z ditambah Z sama dengan 2Z, seperti itu ya. Ini dapat hasilnya 2Z. Nah, min 2Y plus 2Z sama dengan 16 ini adalah persamaan keempat. Nah, seperti saya bilang tadi, langkah ketiga itu udah nggak lagi eliminasi, karena kita udah dapat nilai dari salah satu variabel, yaitu nilai dari variabel Y yang nilainya adalah 14. Nah, maka kita langsung substitusi aja nilai Y ke persamaan 4 gitu. Kan persamaan 4 itu adalah min 2Y plus 2Z sama dengan 16. Berarti min 2Y berarti artinya min 2 dikali 14 ditambah 2Z hasilnya 16. 2 min 28 sama dengan 2Z sama dengan 16. Min 28 tambah 2Z sama dengan 16, berarti 2Z sama dengan 16 tambah 28, 2Z sama dengan 44, artinya Z itu adalah 22. Dari mana 22? Dari 44 dibagi 2. Lalu kalau udah dapat nilai Y, udah dapat nilai Z, berarti kita tinggal cari yang terakhir, yaitu nilai X. Maka kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu adalah
X tambah Y tambah Z sama dengan 48. Nah, berarti X-nya kita tulis tetap X, Y-nya kita rubah jadi 14, dan Z-nya kita rubah jadi 22. Atau jadi seperti ini. Ya, 14 tambah 22 adalah 36, positif. Karena kita cari X sama dengan, maka 36 yang pindah ruas jadi negatif. Atau X-nya sama dengan 48 dikurang 36. Atau bisa ditulis nilai X-nya itu adalah 12. Ya, jadi nilai bilangan tersebut adalah 12, 14, dan 22. Nilai dari bilangan tersebut. Si A, si B, dan si C. Gitu. Ya. Nah, ini perlu di-note juga ya. Jika sudah didapatkan nilai variabel, maka langkah ketiga jadi substitusi ya. Kalau sebelumnya langkah ketiga itu masih eliminasi, maka kalau sudah dapat nilainya, maka langkah ketiga kita gunakan substitusi. Ya, itu penjelasan untuk materi penyelesaian SPLTV dengan metode campuran. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya atau terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat boleh kalian slow motionnya untuk belajar di YouTube-nya ya. Oke. Tugasnya penuh coretan ya. Oke. Nah, ini saya kasih untuk nomor 2 ini. Ini ya udah dapat ya. Ini yang pertama, persamaan yang pertama. Yang ini adalah persamaan kedua. Yang ini adalah persamaan ketiga. Jadi gunakan tiga persamaan ini untuk menyelesaikan nomor 2. Ya. Ini adalah sekaligus kunci jawaban untuk pertemuan sebelumnya ya. Nomor 1 untuk nomor 2 ini. Nah, untuk nomor 1 kalian bisa sendiri ini. Ya, untuk nomor 1 itu nanti kalian cari harga buku tulis itu berapa, pensil berapa, dan kamus berapa. Kalau ini nanti kalian cari bilangan tersebut ya. Nah, bilangan tersebut tuh angka berapa aja gitu ya. Si X-nya berapa, Y-nya berapa sih. Oke, terima kasih untuk waktunya mendengarkan penjelasan saya yang cukup panjang. Saya mohon maaf undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Harus selesai di sini.